Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Aisian ibana dosa luhut naro marhite-hite ibana jala marhapatea tu ibana dosa sudenai. Di ibana mahasangapun saliling lilingna. Amin. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sahabat yang diberkati Tuhan, Allah sendirilah pemilik kuasa mutlak dan hikmat mutlak. Pada hakikatnya, kita semua bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dialah sumber segala sesuatu. Dialah kuasa yang menopang dan memerintah dunia yang kita diami. Dan Allah menghasilkan segala sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan baginya. Allah yang maha kuasa, bagi Dialah puji-pujian. Rumusan kata-kata segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia tidak asing bagi penerima surat Paulus ini di Roma. Sebab Kaisar Markus Aurelius dalam karangannya Percakapan dengan Diriku tertulis, darimu semuanya, dalammu segalanya, kepadamu segalanya. Dengan rumusan itu, orang menganut kesatuan segala sesuatu di dalam Allah. Pemahaman kita akan ungkapan Paulus ini adalah Allah pencipta segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, dan tujuan segala sesuatu. Segala sesuatu itu mencakup baik manusia maupun alam, dan seluruh sejarah itu berasal dan dihasilkan oleh keputusan-keputusan Tuhan dan melalui jalan-jalannya menuju kepada Dia. Menuju kepada Allah artinya kita menaati kehendaknya. Ketaatan seperti itu dimungkinkan seperti dalam Kolose 1:20 oleh pendamaian kita dengan Tuhan. Ketaatan itu dalam Kisah Para Rasul 20:21 mulai dari pertobatan kepada Allah. Bahwa segala sesuatu sampai kepada Allah berarti segala sesuatu terarah hanya kepada Allah. Mencari tahu kehendaknya dan ingin berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Paulus menganut bahwa Tuhan yang menyelamatkan, yang menjadi tujuan hidup serta pengharapan seluruh makhluk. Maka pantaslah yang ditimbulkan olehnya bukan sikap pasrah, melainkan puji-pujian. Sebagaimana diungkapkan dalam bagian kedua ayat 36 ini. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berhadapan dengan Allah yang begitu kaya akan kemurahan bagi kita, orang berdosa ini, maka kita tidak dapat memegahkan diri kita sendiri. Sebagaimana seruan dalam bait Allah, seruan puji-pujian bagi Allah akan disambut oleh jemaat dengan kata amin. Artinya benarlah demikian bahwa hanya Allah yang patut kita muliakan dan hanya bagi Dialah puji-pujian sampai selama-lamanya. Sahabat yang baik hati, kita yang berasal dari Allah, artinya pencipta kita adalah Allah, dan hidup kita hanya oleh Allah, bahwa Dialah yang memelihara hidup kita hingga saat ini, serta tujuan hidup kita adalah Allah. Fokus hidup kita hanya terarah kepada Allah saja, tidak ada tujuan lain dalam hidup kita ini yang menolong kita untuk taat sepenuhnya hanya kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah yang mencipta, memelihara, dan menjadi tujuan hidup kita, menolong kita untuk hidup di dalam puji-pujian yang kita tujukan hanya kepada Allah. Hidup yang selalu memuji dan memuliakan Allah akan menolong kita sendiri dalam menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kesadaran dalam diri kita bahwa semua berasal dari Allah dan oleh Allah dan semua bertujuan kepada Allah, serta kesadaran akan kemuliaan hanya bagi Allah akan memberi petunjuk jalan mana yang harus kita lalui dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita selalu menyampaikan kemuliaan dan puji-pujian hanya kepada Allah, sumber pengharapan kita.
Dan tentunya hidup yang memuji dan memuliakan Tuhan adalah hidup yang bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Sebab sebagai orang yang percaya, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagaimana kita memikirkan ini tentang kejadian atau bencana yang sedang terjadi? Hal itu pun bisa mendatangkan kebaikan, memberi kesempatan perenungan kepada kita. Hal apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita menunjukkan perubahan, pertobatan, bahwa hidup kita adalah bertujuan, terarah, fokus hanya kepada Tuhan saja. Jangan mementingkan diri sendiri, tetapi pedulilah kepada sesama, pedulilah kepada lingkungan hidup, tunjukkan cinta kasihmu kepada Tuhan melalui hal yang kau lakukan kepada sesama. Allah Maha Kasih menolong kita untuk semakin merendahkan hati di hadapan-Nya, yang menyadarkan kita sebagai ciptaannya, hidup hanya karena pemeliharaannya, dan hanya Dialah tujuan hidup kita. Sebab itu, hidup kita adalah hidup yang selalu memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hidup kami ini berasal dari Tuhan dan hanya oleh pemeliharaan Tuhan. Dan hidup kami hanya untuk Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, biarlah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja dan sukacita bagi kami. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Dan biarlah Engkau menyadarkan hati kami sehingga kami menunjukkan pertobatan dalam hidup kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.